Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sepuh bini sepuh para rawuh sedanten jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan panjang umur, banyak rezekinya, dan diberikan selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita mulai saking suratul Fatihah nggih. Juz amma yang pendek-pendek sudah selesai, kita kepada menuju suratul Fatihah dan surat yang selanjutnya Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dalam suratul Fatihah ini termasuk yang perlu kita perhatikan tasdid-tasdidnya ya. Nah, tadi Ar-Rahman, ra-nya tasdid, begitu juga Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, dalnya juga tasdid ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan tasdid pada lafaz iyyaka. Karena kalau tidak ditasdid maknanya berubah banget nih. Kalau iyyaka na'budu pakai tasdid, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalau iyyaka hanya kepadamu matahari maknanya. Makanya para imam, para ini khatib Jumat ini perlu memperhatikan pada lafaz ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
nafas kita panjang boleh digabungkan ya. Bahkan yang afdol dalam bacaan kita di waktu sholat, yang afdol atau yang lebih utama digabungkan ya. Tapi kalau tidak kuat boleh wakaf seperti yang kita contohkan tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, di sini ada tanda titik 3 ini, titik 3 2 tempat. Ini maknanya apa? Maknanya kita boleh wakaf pada la raib, itu juga boleh. Kemudian boleh juga wakaf pada kalimat la raiba fih, juga boleh. Kita boleh memilih salah satu. Boleh wakaf di titik yang awal atau titik yang kedua. Makaten nggih? Nggih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Pada kalimat rozak, qafnya termasuk huruf qalqalah, mantul ya, cara bacanya mantul. Wa mimma razaq, makaten nggih. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك. Nah, ini panjang pendeknya kita perhatikan. Walladzina zi, itu dua harokat. Kemudian yu'minu nu, dua harokat juga. Kemudian nanya pendek semua. Kemudian pada kalimat bima, 4 harokat. Dikatakan mad jaiz munfasil ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini yang perlu kita evaluasi, pengucapan wawu kita ingat-ingat, wawu fathah wa, bukan wa ya. Kemudian yang kedua, kadang sebagian saudara muslim kita membacanya yuqinun. Nah, yuqinun. Nah, ini keliru ya. Yang benar adalah yuqinun. Mengatakan ya. Ya, kita contohkan wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, pada kalimat hudam, di sini dibaca mendengung karena ada tanwin setelahnya mim. Ini contoh bacaan idgham bi gunnah. Itu idgham itu masukkan tanwin kepada mim, gunnah kita berhenti 2 harokat dulu. Dam bukan langsung damir, enggak. Kemudian pada kalimat mir rabbihim, nah ini roknya bertasydid. Nah, ini kalau dalam tajwid dinamakan idgham bila gunnahnya. Ya, bila gunnah itu tanpa gunnah. Maksudnya mendengungnya nun itu tidak ada sama sekali. Langsung seakan-akan bunyinya adalah ro yang bertasydidnya. Nah, kita contohkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan barokahnya Al-Quran dan kita nanti mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akan jelaskan terjemahan dan juga tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sebelum kita jelaskan artinya, suratul Fatihah ini adalah merupakan surat yang terpenting, ya, salah satu surat yang terpenting dalam Al-Quran. Karena apa? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi, para rasul, dan juga lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya dan para rasulnya, semuanya diringkas dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran dari sampul yang awal sampai sampul yang akhir semuanya diringkas dalam surat Yasin. Ya. Kemudian surat Yasin Allah meringkasnya di dalam suratul Fatihah. Maka disinilah kumpulan dari seluruh surat-surat dalam Al-Quran, bahkan menjadi kumpulan dari seluruh kitab-kitab yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Makanya suratul Fatihah itu isinya itu hebat sekali, ya. Fadilahnya juga hebat sekali, istimewa. Sampai saking istimewanya orang yang sholat kok tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. La sholata liman la fatihata lahu. Nah, dalam hadisnya begitu. Nah, seseorang sholatnya tidak dianggap sah bila di dalam rokaat-rokaatnya itu dia ada waktu untuk membaca Fatihah kok dia tidak membacanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini surat Al-Fatihah semua kandungannya Allah ringkas dalam ayat yang pertama, yaitu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ini penting sekali. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ij'alu fi kulli sya'nikum bi bismillahirrahmanirrahim. Kalian semua jadikanlah atau mulailah dalam setiap urusan dan setiap keadaan kalian dimulai dengan bismillah. Mau berdiri bismillah, mau duduk bismillah, mau tidur bismillah, makan, minum, pakai baju, nah, semuanya dimulai dengan bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ini kalimat Rabbil Alamin di dalam tafsirnya artinya adalah dari kata tarbiyah, Robba yurabbi, yang memelihara, yang menciptakan. Nah, istilahnya orang Jawa apa? Yang ngopeni. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak merawat alam semesta ini, maka ya sudah, mungkin angin tidak berhembus lagi, kemudian air tidak keluar dari sumbernya lagi, kemudian hujan pun tidak turun dari langit lagi, bahkan mungkin matahari pun nggak muncul. Nah, ini apabila tidak dirawat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita selama alam semesta, begitu juga termasuk dalam diri kita masih diberikan pengaturan oleh Allah yang normal, yang sempurna, maka kita diperintahkan untuk muji-muji Allah atau bersyukur kepada Allah. Habis makan, kita masih bisa merasakan nikmatnya makan sambal korek, sambal pecel, diberi lalapan, diberi kerupuk, habis makan alhamdulillah. Apalagi habis itu ngopi. Nah, yang masih ngerokok tambah rokok lagi. Bon nggih, nikmate enggak karu-karuan nggih. Iki guyonan noni nggih. Begitu juga ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, ini nikmat jasmani tadi. Diberikan nikmat rohani oleh Allah. Nah, malam hari tadi bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud. Allah. Di saat manusia sedang terlelap tidur, kita ditolong oleh Allah untuk deple bermunajat kepada Allah. Kita syukur kepadanya, alhamdulillah. Nah, kita bisa sholat jamaah 5 waktu, sholat apa saja, bahkan kita bisa mengamalkan amal-amal kebaikan yang lain pun. Setelah itu biar nikmat itu tidak hilang, kita selalu ini semata-mata pertolongan dari Allah, bukan saya murni, tidak, semua itu dari Allah. Maka kita muji-muji Allah. Nah, inilah kandungan daripada alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ulama ahli tafsir menjelaskan Ar-Rahmanir-Rahim, keduanya itu sifat yang berarti sayang. Nah, kalau bahasa kita itu sayang. Nah, dalam bahasa Arabnya tercetak dari kalimat ar-rahmah, yaitu yang artinya sayang tadi. Akan tetapi di sini ulama ahli tafsir membedakan. Kalau sifat ar-Rahman ini sifatnya Allah, sayangnya kepada Allah kepada seluruh hambanya. Baik hamba itu iman atau tidak iman, ya tetap kalau di dunia ini masih disayang oleh Allah. Maka buktinya orang yang tidak iman, orang kafir, ya masih diberikan kelezatan makan, jantungnya masih bisa berdetak, kemudian kalau matanya masih bisa berkedap-kedip. Nah, inilah tanda sayangnya Allah kepada hambanya, baik iman ataupun tidak iman. Nah, nanti sifatnya Allah yang kedua Ar-Rahim. Nah, ini diantara maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang hanya kepada hamba-hambanya yang mau taat kepadanya. Semoga termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Sifat sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya
yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, nanti di akhirat Allah akan wujudkan berupa apa? Diberikan kenikmatan, dimasukkan ke dalam surga. Mugi-mugi termasuk kita sedanten wae jamaah kita sedaya. Maliki yaumiddin, ayat keempat, pemilik hari pembalasan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan yang memiliki hari pembalasan atau hari kiamat, hari akhir hanyalah Allah. Maka para malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat itu, karena ini sudah menjadi rahasia Allah, dan yang memiliki hari akhir pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah kita perlunya mendekatkan diri kepada Allah, mentaati perintah-perintahnya Allah. Ini supaya apa? Nanti di hari kiamat, hari akhir, di mana hari semua manusia akan dibalas sesuai amalan masing-masing, kita akan diberikan pembalasan sebaik mungkin, bahkan yang kita harapkan di surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima artinya, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajari tauhid, ya. Mengajari kita ini supaya mengesahkan Allah. Kalau minta, mengharap, nah ini juga menyembah hanya kepada Allah. Ya, orang kok terus selamatan itu bagaimana, Pak? Itu selamatan, sodakohan itu ada hadisnya. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Nah, orang sedekah itu bisa menolak bala. Lah kita termasuk membuat amal kebaikan berupa it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah, sehingga doa-doa kita diijabahkan dan dikabulkan oleh Allah. Itulah maksudnya kita sodakohan itu, ya. Maka di sini Masya Allah kalau kita memperhatikan ini suratul Fatihah ini, ya, dan hakikatnya surat Fatihah sudah kita dapatkan, itu hajat apapun Allah akan permudah untuk mengabulkannya itu. Nah, maka sampai di dalam sholat yang fardu kan 5 waktu, kemudian jumlah rokaatnya 17 rokaat. Kita sampai diperintahkan mengulang-ulang surat ini sehari semalam minimalnya 17 kali. Belum lagi ditambah sholat qobliyahnya, ditambah sholat ba'diyahnya, ditambah lagi sholat duha, sholat witir, sholat tasbih. Maka di sini sebenarnya kalau kita mau merenung, mau meresapi maknanya, hanya kepadamu ya Allah aku meminta, dan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Lah di sini nanti Allah akan mudahkan untuk mengabulkan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya. Lah orang yang diberikan nikmat oleh Allah siapa? Yaitu diterangkan di dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Nah, minan nabiyyin para nabi, para rasul. Kemudian wasiddiqin, ini para sahabat yang mantap imannya, terutama wabil khusus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wasyuhada'i, orang-orang yang Allah pilih untuk mati syahid. Nah, ini orang mati syahid itu ada 2, syahid duniawi ukhrawi, bahkan ada 3. Ada syahid duniawi ukhrawi, ada yang syahid ukhrawi, ada yang syahid duniawi. Nah, syahid duniawi ukhrawi itu siapa? Orang yang pada waktu disyariatkan berperang, ya, mengangkat senjata, melawan orang-orang yang menghinakan agama Allah, melawan orang-orang yang dia ini tidak mau mengindahkan perintah-perintah Allah.
Nah, kemudian dia mati dalam keadaan memerangi orang-orang kafir itu, maka itu orang-orang syahid. Itu sahabat yang telah gugur ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, ya, dan seluruh perang-perang yang lain juga. Maka di situ wafatnya dikatakan wafat atau mati yang syahid. Itu syahid duniawi ukhrawi. Itu nanti dalam pembahasan fikih tidak boleh dimandikan. Karena apa? Orang yang mati syahid mungkin dalam keadaan terluka di dadanya, terluka di kepalanya, terluka di bagian tubuh manapun, nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dan masih membawa luka yang ketika dia terkena luka itu ketika perang di jalan Allah. Bahkan darahnya itu masih segar dan wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, tapi ini kita tidak boleh terus sekarang mentarghib atau menyemangati orang untuk jihad memerangi orang-orang kafir, tidak. Karena disyariatkannya jihad itu bagaimana? Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Dan kalian peranglah di jalan Allah ketika apa? Ketika orang-orang Islam diperangi duluan. Dalam ayat yang lain, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Orang-orang iman waktu zaman Nabi dan para sahabat diizinkan oleh Allah untuk perang karena apa? Bi annahum dzulimu, karena mereka didolimi. Bahkan apa? Waqutilu. Nah, mereka ketika sudah didolimi dan diperangi, baru orang Islam juga tidak tinggal diam. Tapi kalau seandainya keadaan itu masih baik-baik saja, masih damai, aman, sentosa, amin ya. Nah, wabil khusus di negara kita ini semoga selalu seperti itu. Ya, yang belum masuk Islam ya silahkan ikut kepercayaannya. Kalau kita mengikuti agama Islam sesuai yang diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, tapi terus kita menyampaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah orang-orang yang mati syahid. Nah, kemudian yang syahid ukhrawi, yang syahid dihukumi syahid secara akhirat saja, siapa? Yaitu orang yang mati syahid dalam keadaan dia itu di amal-amal kebaikan. Nah, mungkin ketika dia mau pergi ke masjid, nah, ternyata sudah tiba dijemput malaikat Israel, mungkin jatuh dari motornya atau bagaimana, akhirnya langsung berangkat ke akhirat, maka ini dikatakan mati syahid juga. Bahkan orang yang mati sakit perut pun katanya mati syahid. Yang mati karena kebakaran, nah itu juga mati syahid. Tapi tentunya orang yang masih iman kepada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena sekarang kan ada musibah di mana Hawaii ya. Nah, ada kebakaran yang melanda satu pulau itu. Nah, maka inilah hadirin sekalian. Jadi sebagian ulama itu mendefinisikan mati syahid itu yang syahid ukhrawi tadi itu banyak sekali, termasuk rumahnya roboh, keruntuhan rumah juga mati syahid, bahkan termasuk kecelakaan juga dihitung mati syahid. Maka inilah yang kita harapkan. Dan bagaimana kuncinya kalau orang itu mati dalam keadaan kebaikan itu? Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Orang itu akan mati sesuai keadaan sebelum dia mati itu sibuknya untuk apa. Nah, saya punya tetangga itu, masya Allah, lo orang sini bilang itu pendekar ya, jeger yang ini ku. Hari-hari ini ku main biliar itu. Lihat tengah-tengah main biliar napa? Akhirnya kok serangan jantung terus mati di tempat meja biliarnya itu. Allah. Maka benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, orang itu akan mati sesuai kesibukan ketika hidupnya. Dan nanti di akhirat wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai keadaan dia ketika matinya itu bagaimana. Gitu. Nah, maka inilah kita ngaji, menghadiri majelis taklim, harapan kita apa? Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian hadirin sekalian,
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimarahi oleh Allah dan juga orang-orang yang tersesat gitu. Nah, yang dimarahi oleh Allah di sini tafsirannya adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani. Kemudian orang yang tersesat itu orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang-orang Nasrani sudah diberitahu oleh Nabi Isa, nanti kalian akan menemui Nabi yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad. Nanti kalian ikuti Nabi itu. Bahkan ketika Nabi umur 25 tahun, beliau berdagang ke Syam. Nah, ada salah seorang rahib atau pendeta dari orang Nasrani, yaitu yang namanya siapa? Buhairah ya. Nah, maka Nabi ketika singgah di bawah suatu pohon, sampai sekarang pohonnya masih ada itu. Nah, maka Buhairah itu melihat, loh, ya ini Nabi yang ada tandanya di belakang punggungnya sini, yang telah diceritakan di dalam kitab Injil. Nah, cuman waktu itu Nabi masih usia 25 tahun, belum dideklarasikan, belum diresmikan menjadi Nabi dan Rasul, karena beliau diangkat menjadi Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Maka inilah langsung Buhairah tuh langsung faham, ini sudah diceritakan dalam kitab Nabiku Nabi Isa gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang tersesat itu hadirin sekalian itu orang-orang Yahudi. Mereka itu memang lebih dahsyat kenakalannya daripada orang Nasrani ya. Kalau orang Nasrani itu yaitu orang Yahudi itu betul-betul menyesatkan mereka. Nah, memang membuat kerusuhan-kerusuhan, membuat upaya-upaya supaya orang-orang itu tidak masuk agama Islam gitu. Nah, nanti kok melihat orang Islam rukun, melihat orang Islam damai mau berkembang, bikin makar apa begitu. Nah, sehingga mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, ini dalam tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi. Semua surat yang diawali dengan huruf-huruf yang terpisah-pisah itu, yaitu seperti Alif Lam Mim. Nanti ada lagi Nun ya. Ada Alif Lam Ra. Kemudian ada Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad. Kemudian nanti ada Yasin gitu. Nah, ini semua ahli tafsir bersepakat Allah lah yang paling mengetahui tentang maknanya gitu. Begitu juga Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, yang artinya dan itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan-raguan padanya. Kemudian fi la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya Al-Qur'an ini kalau orang beli kendaraan itu kan ada buku petunjuknya. Begitu juga begitu kita lahir ceprot ke dunia ini sudah diberikan kitab petunjuk kehidupan kita supaya kita berhasil, supaya kita sukses dunia akhirat. Apa kitab petunjuknya? Yaitu Al-Qur'an. Bahkan la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan tentang kebenaran Al-Qur'an. Dan ini diterangkan di dalam ayat yang lain, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya aku Allah telah menurunkan az-dzikr, nama lain Al-Qur'an, dan aku sendiri Allah yang menjaganya. Makanya kalau ada orang sengaja ingin menyelewengkan Al-Qur'an ya, baik secara lafaz atau makna, pasti nanti ketahuan. Nah, karena Allah sudah berjanji, Allah sendiri yang akan merawat dan menjaganya itu. Lah kemudian di sini hadirin sekalian bisa menjadi petunjuk lil muttaqin, untuk hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Lah bertakwa itu bagaimana? Istinabul awamir, istinabun nawahi wamtithalul awamir, atau dibalik imtithalul awamir wastinabun nawahi. Mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Nah, maka disinilah nanti baru dia itu akan bisa mengambil petunjuk atau hidayah yang Allah
turunkan di dalam Al-Qur'an, hikmah-hikmah, ilmu-ilmu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di sini Allah mensifati siapa orang yang bertakwa itu, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat atau menegakkan sholat, dan juga menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi sifatnya orang takwa satu, yu'minuna bil ghaib, dia percaya, yakin dengan perkara-perkara yang ghaib, surga, neraka, alam kubur, malaikat mungkar dan nakir, malaikat raqib dan atid, ya. Kemudian malaikat yang lain juga yang ada 10 yang wajib diimani. Iman kepada kitab Allah, iman kepada takdir dan qada dan qadar, baik ataupun buruknya. Nah, ini yang perlu kita imani. Nah, ini supaya kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yaitu harus bersifat muttaqin. Sifat yang pertama iman. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat ya dengan cara, Masya Allah, bila mana azan dikumandangkan, kita cepat-cepat. Yang bapak-bapak ambil pecinya, ambil siwaknya, ambil minyak wanginya, ya. Kemudian sarung, sajadah, pergi ke masjidnya Allah. Yang ibu-ibu begitu juga, begitu mendengar azan dikumandangkan, Masya Allah, ambil mukena, ambil rukuhnya, sajadah, siwak, tasbih, ambil air wudhu, kemudian cepat-cepat mendirikan sholat. Termasuk sebagian ahli tafsir, alim ulama kita memaknai wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat adalah mendakwahkan sholat. Nah, mengajak orang lain untuk menegakkan sholat, wabil khusus keluarga kita sendiri, anak-anak, cucu, ya, menantu, ya, kita arahkan untuk menegakkan sholat. Nanti melebarnya kemana? Melebarnya ke tetangga-tetangga kita, tetangga masjid, nah, bahkan melebarnya kepada umat di seluruh dunia ini. Inilah termasuk makna wa yuqimunas shalah. Maka ulama yang hari-hari sibuk mendakwahkan sholat, mengajak orang lain untuk sholat, mengajarkan ilmunya sholat, lah akhirnya sifat takwanya akan lebih banyak, gitu. Sifat takwanya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis sekalian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang aku rizkikan kepada mereka, mereka mau infak. Nah, sifatnya orang takwa itu tidak bakhil, tidak pelit, tapi mereka tahu mana yang perlu kita santuni, mana yang perlu kita biayai supaya berjalan normal, menegakkan agama Allah, taat kepada Allah. Nah, maka dia tidak segan-segan. Nah, apalagi kalau orang sudah sadar harta ini hanyalah merupakan titipan atau amanah dari Allah, maka bila mana sudah tiba waktunya membayar zakat, sudah mencapai satu nisab, ya dikeluarkan zakatnya. Bila mana ada kelebihan lagi, ada orang-orang yang perlu disantuni, anak yatim misalkan, ya, fuqara, masakin, ibnu sabil dan lain sebagainya, ya kita santuni sesuai yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat keempat yang artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu wahai Muhammad. Kemudian dan mereka yakin terhadap adanya akhirat. Nah kan kadang sebagian orang kan berkeyakinan bagaimana orang kalau mati ya sudah. Nah, ini keliru. Enggak, orang kalau mati justru itulah merupakan permulaan negeri akhirat dia. Nanti di kuburan, begitu dia masuk kuburan, kalau dia orang baik, maka kubur pun akan bilang qaddimuni, percepat pemakaman orang tersebut, karena termasuk
salah satu penduduk muka bumi yang aku cintai adalah si fulan itu. Allah, karena dia taat kepada Allah, iman kepada Allah. Bila mana dia ini mayatnya ketika hidupnya bukan orang yang baik, maka kubur pun akan bilang, cepatkan, dia akan saya himpit, saya akan cepet dia dengan bumi ini sampai tulang belulangnya patah-patah semua. Karena dia termasuk hamba Allah yang hidup di muka bumi di atasku, kata bumi, yang dia tidak taat kepada Allah. Maka sekarang dia akan merasakan bagaimana pembalasanku kepada dia. Kemudian nanti datanglah malaikat Mungkar dan Nakir yang akan bertanya kepada si mayit itu, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, sampai akhir pertanyaan. Maka sebagian alim ulama telah memberikan petunjuk dari riwayat-riwayat hadis, orang kok ingin dimudahkan oleh Allah di kuburannya menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Di dalam sebuah riwayat hadis, hendaklah mengistiqomahkan setelah sholat isya atau sebelum tidur membaca surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Insyaallah kita praktekkan nggih. Nah niku biasanipun sebagian tiang soleh niku dibaca ketika sholat ba'diyah isya itu. Nah sekarang mushaf besar-besar kathah gitu. Nah kalau masih kelihatan yang kecil ya bisa dimasukkan ke saku. Nah, nanti ketika sholat ba'diyah isya kita baca. Kemudian hadirin sekalian, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini sudah jelas firman Allah menjelaskan orang yang beruntung itu siapa ya? Muttaqun. Orang-orang yang mau bertakwa. Sifatnya orang yang bertakwa siapa? Mana? Ya ini, yu'minuna bil ghaib, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya wa yuqimunas shalah, mau mendirikan salat, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga iman kepada kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah, dengan kita mempelajari Al-Qur'an sedikit demi sedikit, semoga kita selalu diberikan ketetapan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Allah yang mau tanya. Ya. Timun manggakan dipersilakan yang mau tanya ya. Pak Sudino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang saya tanyakan yaitu bacaan basmalah pada Al-Fatihah. Kita sering mengetahui ada yang disirkan, ada yang dicaharkan. Mohon penjelasan sebenarnya bagaimana begitu. Bacaan bismillah apakah wajib dalam sholat atau tidak gitu? Disirkan atau dicaharkan? Oh, disirkan. Oke, siap. Ya, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, mayoritas di Indonesia kan mazhab fikihnya menganut yang disimbolkan oleh Imam Syafi'i, itu wajib dibaca secara jelas. Ya, kalau sholat maghrib, isya, subuh jelas. Ya. Membacanya secara jelas itu sunnah, tapi membaca bismillah adalah wajib. Nah, saya ulang lagi, membaca secara keras ketika sholat fardu maghrib, isya dan subuh hukumnya sunnah. Kalau membacanya adalah wajib. Nanti ada imam
yang mengatakan bismillah di dalam Al-Fatihah itu tidak wajib. Di antara yang saya ketahui Imam Malik, kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah, karena beliau berpendapat surat Al-Fatihah itu tetap 7 ayat. Lah, karena bismillah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, nanti ayat yang berikutnya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat ke-6 berarti ya. Karena alhamdulillahirabbil ayat ke-1. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin baru ayat yang ke-7 ya. Mengatakan ya. Jadi terus kalau kita makmum kepada orang yang tidak baca Fatihah bagaimana? Ya misalkan kita di negara-negara yang menganut mazhabnya Imam Malik atau seperti di Madinah ya. Kemudian di Mekah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya kita dalam urusan sholat kita pindah ikut mazhab mereka. Pokoknya saya ikut mazhabnya Masjid Nabawi. Nah, untuk orang umum gitu aja. Nah, untuk orang kebanyakan orang awam segitu aja. Kalau di Masjid Nabawi ya saya ikut pendapatnya ulama yang menganut di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram juga seperti itu. Makanya kalau masih membaca bismillah walaupun sirri atau pelan-pelan itu masih sah menurut Imam Syafi'i. Tentang bismillah mengatakan. Wonten boleh? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya sholat Al-Fatihah harus dibaca baik imam maupun makmum, itu wajib. Bila tidak dibaca maka tidak sah. Kemudian kebanyakan yang ada di kampung-kampung itu kalau membaca suratul Fatihah itu dibatin, padahal tadi dijelaskan harus dibaca. Baca maknanya adalah mendengar telinga, yang sering dijelaskan kan seperti itu. Lah ini kan tidak dibaca, atau bibirnya hanya umi-umi tapi telinga tidak mendengar, ini juga tidak sah. Nah ini bagaimana dengan orang yang dibatin dan diumi-umi ini supaya dia itu berubah gitu loh Ustaz, cara menjelaskannya. Demikian. Supaya berubah ya memang perlu diadakan istilahnya taklim masail nih Bu. Istilahnya ada pembelajaran, penjelasan kepada saudara-saudara muslim kita. Tapi kalau seandainya mereka istilahnya tidak berkesempatan atau mau ke masjid mau sholat, selagi mereka menjadi makmum, itu ada juga qaul yang mengatakan Fatihahnya ditanggung oleh imam gitu. Makanya terus kita itu istilahnya memerangi kebodohan itu terus Pak. Jadi dengan cara yang lemah lembut, dengan sopan santun, dengan bijaksana, supaya orang-orang Islam sendiri semakin sempurna agamanya. Apalagi kalau mau menyempatkan waktu 3 hari setiap bulan. Allah, Ribon Pak Tasir, siap? Allah. Itu nanti kan di dalam waktu khurus 3 hari, itikaf 3 hari kan ada waktu untuk taklim kan. Nah, itu termasuk penjelasannya itu mengajari sholat yang benar. Dan itu alhamdulillah teman-teman yang mau menyempatkan waktu itu akhirnya semakin lurus, sholatnya semakin baik, bacaan Fatihah, karena termasuk materi yang dipelajari adalah memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah itu. Mengatakan Pak jadi kita tidak usah terlalu keras, nggak sah itu. Nanti malah mereka nggak sholat, malah lebih parah kan. Malah lari dari masjid, dari musola gitu. Nah kita lagi kan ya. Lagi ya. Makanya datang materi teman-teman jamaah tabligh itu kan ada fadilah amal, di situ ada fadilah sholat. Nah, itu setiap hari dibaca kurang lebih menyempatkan 2,5 jam. Jadi ada fadilah sholat, fadilah zikir, kemudian juga memperbaiki bacaan Fatihah, memperbaiki bacaan tahiyat itu. Mengatakan insyaallah ya. Nggih, alhamdulillah. Waktu kami keluar di
Probolinggo, kebetulan di situ ada Masail. Dia menyampaikan bahwa yang kita boleh tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya saat masbuk yang pertama. Jadi rakaat yang pertama kita boleh itu tidak sempurna, tapi rakaat keduanya dan berikutnya itu harus disempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Bagaimana dengan imam yang kadang kita baru sampai Maliki Yaumiddin imam sudah rukuk? Itu menurut Ustadz tersebut kita tetap sempurnakan Al-Fatihahnya, kemudian habis itu mengikuti. Bagaimana kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, misalkan kita masbuk rakaat pertama, kita cukupnya membaca Fatihah hanya 2 ayat saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya sudah, kita baca 2 ayat ini saja. Setelah itu kita cepat-cepat mengikuti rukuk sama imam. Kemudian ayat-ayat yang lain yang tidak kita baca ditanggung oleh imam. Lah kemudian di rakaat yang kedua, kan sudah kita bukan masbuk lagi untuk rakaat yang kedua, nggak ketinggalan. Maka itu kita sebisa mungkin menyempurnakan surat Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai walad dolin. Gitu. Kalau seandainya kita terbata-bata, ya kita boleh terlambat dari rukuk, boleh, tapi tidak boleh lebih dari 2 rukun yang panjang. Nah, berarti tidak boleh terlambat dari rukuk, kemudian tidak boleh terlambat dari sujud. Karena setelah Fatihah kan baca surat imam, baru makmumnya membaca, Nah, kalau kita bacaan Fatihahnya lambat, begitu imam sudah dalam posisi sujud, ya kita harus cepat-cepat rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ya, jadi untuk rakaat yang berikutnya tetap berkewajiban harus disempurnakan. Ngoten Pak Haji nggih? Nggih. Saking ibu-ibu menaya badhe tanglet. Ibu-ibu. Sing nom dadi mudun. Insyaallah kita upayakan besok. Nggih, kesempatan berikutnya insyaallah. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kondisi kita sholat, kita sebagai jamaah, sedangkan imam ketika membacakan iya karena butuh ini, mereka tidak tasdidnya tidak terlihat. Sedangkan kita menjadi makmum. Iya, kita harus mengimamin. Kita harus mengaminin. Ya, konsekuensinya daripada mengaminin dan iman yang akhirnya tidak menyembah kepada Allah itu bagaimana? Jadi kalau jelas dalam bacaan Fatihahnya imam kok tidak sempurna, maka makmum boleh langsung niat memisahkan diri dari jamaah tersebut. Dalam bahasa fikihnya mufaraqah. Ya, jadi langsung tadi kan pertama usolli fardhu subhi misalkan makmuman. Begitu imamnya bacaan Fatihahnya kok tidak sahih, tidak benar. Contohnya tidak menunaikan tasdidnya iyaka, langsung saya tidak niat makmum lagi kepada imam tersebut. Nah, terus kita baca Fatihah sendiri, ya biar tidak terjadi fitnah, mungkin bacaan surat kita diperpanjang, biar istilahnya gerak-gerik kita masih tetap mengikuti imam, padahal kita sudah sholat sendiri. Karena kalau kita terus niat memisahkan dari jamaah, kemudian sholat kita kok aturannya berbeda, kan akhirnya ini jadi golongan apa ya jane mengatakan jadi memang saking pentingnya Fatihah itu ya tasdidnya harus dijaga, bahkan harokatnya misalkan iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta, sebagian kalau keliru kok an'amtu, nah ini kan maknanya sudah beda. Anam tuh yang aku memberikan nikmat, berarti orang yang sholat gitu. Maka itu keliru parah. Maka itu kita sebagai makmum, maka kita niat mufaraqah atau memisahkan diri dari jamaah tersebut. Maka
Nggih. Ya sebenarnya kalau sampai tingkatan syirik itu tidak, karena rata-rata imam yang ada itu kan ya walaupun bisa membaca Al-Quran kan tidak tahu maknanya itu Pak. Tapi ya sudah dalam keadaan bahaya sebenarnya. Lah kita yang tahu nanti sepantasnya untuk mengingatkan imam tersebut. Cuman gini kok terus ngetingane Pak Tasir kadang diingatkan malah marah. Malah nggak mau ke masjid lagi akhirnya. Nah, makanya terus perlu kita ada pendekatan-pendekatan dengan cara yang hikmah, cara yang lembut supaya dia menerima dengan baik. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang menjadi imam kita utamakan, kita kedepankan para hafidhul Quran. Begitu juga para ulama yang mengetahui fikih sholat. Gitu. Jelas ya? Nah, kita yang nyuwun sewu sing pun sepuh-sepuh, senajan kadang ya dados takmir masjid, dados mungkin apa ingkang nggadahi wakaf teng masjid mriku. Lah kalau ada yang lebih muda tapi bacaannya lebih bagus, ya kita jangan gengsi-gengsi lah untuk mempersilahkan generasi muda kita menjadi imam gitu. Kan akhirnya dados longgar sedaya. Mengatakan Bapak nggih. Nggih, sekap insyaallah niki. Nggih, kita ndonga sareng-sareng Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.